Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Almarkas, saat ini kita berada di kantor Basnas Kota Makassar, di mana pada kesempatan hari ini kita juga akan membahas terkait dengan program kerja dari Basnas Kota Makassar. Berhubung juga ini adalah pengurus baru, ya. Iya, Dan kita alhamdulillah. akan segera menyapa Ketua Basnas Kota Makassar, Bapak Dr. Haji Usman Sofyan yang telah hadir bersama dengan saya. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, ini sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu ucapan selamat Pak ya, sekalipun sudah sebulan nggak salah menjabat sebagai Ketua Basnas Kota Makassar dan Iya. ini menjadi, salah satu amanah yang harus diemban dan dijalankan bersama dengan, tim dari Basnas Kota Makassar. Pak Ketua mungkin, pendengar maupun yang nonton di channel YouTube dari Radio Almarkas ini mau tahu seperti apa program-program dari Basnas Kota Makassar. Apakah melanjutkan atau dari Basnas yang sekarang ini punya program yang lain? Silakan, Pak. Oke. Terima kasih, Ya, sahabat, Almarkas ya, yang saya, hormati. mhm, Alhamdulillah pada hari ini jadi, Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar ya, sebagai, lembaga negara non-struktural ya, non-struktural, di Kota Makassar, mhm, seperti disampaikan tadi Mbak, pimpinan Basnas Kota Makassar kami ada 5 orang. ya, Yang telah dikukuhkan dan dilantik oleh Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifuddin pada mhm, tanggal 6 Juli 2026 iya, yang lalu. mhm, Jadi lebih 3 minggu setengah. iya, hampir masuk Nanti, menjelang 1 bulan. tanggal 6 6 Agustus, Agustus ya, baru satu sebulan, sebulan. Dan ya, kami berlima, saya sendiri mhm, selaku diberikan amanah dan tugas oleh Bapak Wali Kota Makassar sebagai ketua. ya, Kemudian di wakil ketua satu mhm, ada Pak Haji Yusran Sofyan MSI, mhm, dan ketua satu itu membidangi tentang penghimpunan atau penghimpunan, pengumpulan. mhm, Kemudian di wakil ketua 2 ada Bapak Dr. Abdul Aziz ya, Ilyas MA, MH. mhm, Beliau diberi tugas menjadi wakil ketua 2 membidangi pendistribusian dan pendayagunaan. iya, Kemudian di wakil ketua 3 membidangi perencanaan keuangan dan pelaporan, Al-Ustaz, Haji Akhyar Amnur MPD. mhm, Dan keempat, wakil ketua 4 itu membidangi kerjasama mhm, SDM administrasi umum iya, dan kesekretariatan. iya. Itu Sri Kandi, Oh, Serikandi, ya, 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 Basnas perempuan ya, Kota salah satu Makassar perempuan, perempuan. betul, Dalam sejarah Basnas Kota barusan Makassar, ada pertama dalam periode ini ada unsur pimpinan perempuan. perempuan. Berarti ini Jadi baru pertama kali, Pak, ya? pertama kali Mhm, sejak Basnas ada, khususnya di Kota Makassar. Ibu Profesor iya, Yusriani MKes. Ini mhm, juga menandakan bahwa Basnas itu adalah inklusif. perempuan, gender, Nah, Pak, ya? gender, memberikan Menuju kota. keterwakilan, Iya, keterwakilan perempuan, dan itulah iya, kita patut mengapresiasi Wali Kota Makassar iya, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami setelah melalui proses seleksi kurang mhm, lebih 4 bulan. 4 bulan, ya, ya, Jadi ya, kami pada sampai di tahap penentuan iya, 5 besar itu sebagai pimpinan yang diberikan oleh tugas Bapak Wali Kota Makassar mhm, setelah melalui proses berjenjang kurang mhm, lebih 4 bulan, iya, bersama dengan pemerintah kota, kemudian Kementerian Agama dan Basnas RI atau RRI, Basnas Pusat. mhm, Sampailah kami pada kesempatan ini dan menerima teman-teman dari Radio Almarkas iya, untuk berdiskusi. Nah, yang pertama, jadi Basnas itu adalah lembaga negara non-struktural mhm, yang diberikan kewenangan dan tugas untuk melakukan pengelolaan zakat zakat, ya, umat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun iya, 2021 tentang pengelolaan zakat, bahwa Basnas, yang melakukan tugas-tugas Basnas itu dalam hal perencanaan, perindustrian, pendistribusian, ya, pengumpulan, pendayagunaan itu adalah Basnas yang ada di kabupaten kabupaten, kota. Jadi kami melaksanakan tugas perencanaan, pengumpulan, lalu kemudian pendayagunaan dan pendaya, pelaporan. Jadi ini mhm, empat, empat dan satu fungsi Basnas di daerah itu, di kota itu memberikan rekomendasi
terhadap lembaga amil zakat, nasional nasional. maupun provinsi Iya. yang ingin mendirikan perwakilan di Kota Makassar. Ya 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 Jadi ya. ada 4 fungsi, 4 fungsi. fungsi dari Basnas di daerah. Satu, melakukan perencanaan Mhm. dalam hal pengelolaan pendistribusian zakat, kemudian penghimpunan, Iya. kemudian pendayagunaan pendistribusian, dan kelima adalah memberikan rekomendasi terhadap lembaga amil zakat pusat dan Iya. lembaga amil zakat, provinsi yang Mhm. akan atau membentuk, lembaga amil Ambil zakat di zakat. Kota Makassar. Jadi sekarang menurut ketentuan undang-undang, Iya. tentang pengelolaan zakat tidak boleh ada satu lembaga Iya. yang melakukan penghimpunan, Mhm. pendistribusian zakat, dari masyarakat, dari umat itu tanpa izin Dari Basnas. rekomendasi dari Basnas. Itu Oh. ketentuan undang-undang. Itu aturan aturan yang baru dikeluarkan ya, Pak? Iya tidak, Heeh. sejak, Sejak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012, itu oke. di situ bahwa seluruh, Aktivitas. aktivitas yang akan, menarik umat, Iya. dana dari umat, dalam hal ini adalah zakat, baik Iya. dalam hal pengumpulan atau Iya. penghimpunan maupun Pendaya gunaan pendayagunaannya itu, harus lembaga lapor. tersebut harus terdaftar di Basnas. Gitu. Sehingga mereka itu punya kewajiban pelaporan. Oh, iya iya. Jadi kami juga di Basnas. Mhm. Jadi Basnas daerah atau lembaga amil zakat Iya. non, pemerintah, inilah, ruang yang diberikan oleh negara bahwa sekalipun sebenarnya sudah ada lembaga negara yang Iya. diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan zakat, Iya. infak, dan sedekah umat, tapi negara juga tidak menutup, mata, Mata. Iya. tetap memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga, yang dikelola oleh masyarakat, Mhm. tetapi dengan catatan ketentuan mengikuti, norma dan regulasi yang ada, dan salah satunya itu adalah mendapatkan rekomendasi dan izin dari Basnas Dan sesuai tingkatannya. Dan mereka punya kewajiban, kami pun juga kewajiban. Jadi mhm. misalnya kami, Basnas Kota itu punya kewajiban dalam, setiap 6 bulan kami wajib menyampaikan laporan ke Wali Kota Makassar Iya. dan ke DPRD, ke Basnas Provinsi terkait dengan aktivitas Apa yang dilakukan oleh dilakukan baik dalam hal pengumpulan mhm, maupun dalam pendistribusian. Jadi pendistribusian. ada 3, Mhm. kewajiban melekat. Iya. Satu, kewajiban untuk melakukan pengumpulan, 2, Pendistribusian, kewajiban pendistribusian, dan 3 adalah kewajiban pelaporan. pelaporan. Oke. Pelaporan secara administratif Iya. dan melaporkan kepada umat Aman. tentang amanah mereka mempercayakan kepada Basnas, zakatnya, infak dan Mhm. sedekahnya, penyalurannya seperti apa, saya kira seperti Seperti itu. itu. Iya, Berarti memang ada koordinasi yang dibangun, ada. Pak, ya, ada Iya kolaborasi juga dengan iya, pemerintah kota. Nah, kita kan tahu nih bahwa Basnas dengan pemerintah Kota Makassar kan sudah terkonek nih, Pak. Sudah alhamdulillah terkonek alhamdulillah alhamdulillah. dan hampir, semua, apa ya, ASN, Pak, ya, di sana Iya itu, melakukan, pengamalan ya ataupun, pengumpulnya iya ya melalui Basnas. iya Nah, Pak, bentuk koordinasi apa sebenarnya sehingga hampir semua 100% Pak, atau sudah seratus iya. persen ini, apa ya, pemerintah kota, dalam hal ini ASN-nya itu sudah bergabung di Basnas, Pak? Iya, jadi memang, salah satu sumber income, Mmm. dalam tanda petik, Iya. income kita, terhadap masyarakat, Mmm. yang melakukan atau membayarkan, zakat, Zakat infak, ya, sedekahnya ke Basnas itu adalah bersumber dari, ASN. ASN ya, Itu, ada instruksi Wali Kota Makassar iya, terkait dengan, apa namanya, keterlibatannya, keterlibatannya iya, dalam mendukung, apa, di samping untuk sebenarnya begini, mhm, jadi ini, instruksi, iya, Wali Kota Makassar adalah kebijakan pemerintah kota dalam mhm, hal, ini adalah dalam bentuk sebuah instruksi, iya, itu sebenarnya bagian daripada tanggung jawab pemerintah kota mhm, dalam melakukan pembinaan mental spiritual kepada oke, ASN ASN lingkungan. ya, Karena kan ini zakat beda dengan pajak. iya 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 iya, Kalau pajak yang mengatur adalah undang-undang. undang-undang, Kalau zakat kewajiban sebagai seorang seorang umat beragama, dalam hal ini umat Islam, yang mereka telah berpenghasilan dan sesuai dengan ketentuan dalam iya, ketentuan syariat, mereka punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya mmm, maupun infaknya. Dan memang iya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan mhm, beserta seluruh turunannya, iya, entah dia itu peraturan pemerintah, entah dia itu instruksi presiden, keputusan peraturan Menteri Agama, keputusan, peraturan, Basnas Pusat, mhm, dan
kebijakan pemerintah daerah. Mhm. Jadi di Kota Makassar ini sudah ada 2 kebijakan Iya, pemerintah daerah, pemerintah kota dalam hal mendukung, mendukung. pengelolaan zakat. Yang pertama Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Nah, iya, tentang pengelolaan zakat. iya, Yang kedua adalah Instruksi Wali Kota tahun 2021, mhm, tentang, pembayaran zakat, ASN bisa. kepada melalui Basnas Kota Makassar. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah mandatori dari Mandatori ya, implementasi, aturan yang ada di atasnya, iya, dan bagian daripada kewajiban pemerintah kota, dalam hal ini wali kota, untuk memberikan pembinaan pembinaan. mental spiritual Mhm, kepada, ASN Kota Makassar, bahwa ada tanggung jawab sebagai umat beragama dalam hal iya, ini untuk mengeluarkan, sebagian daripada harta yang iya, dimilikinya, dalam hal ini adalah infak dan infak. sedekah. Memang dalam, norma peraturan yang ada, Iya, entah itu undang-undang maupun, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor, 23 tentang zakat ini, memang, di situ disebutkan pengelolaan zakat, tidak ada infak dan sedekah. oh, Tetapi dalam regulasi penerjemah terjemahannya, dalam infak dan undang-undang itu sedekah. diatur juga ada 4, Iya, zakat, mhm, infak, infak, sedekah. sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Oke, Ini dana sosial keagamaan lainnya, non-muslim pun bisa? bisa Oke, untuk menyalurkan atau mengeluarkan atau menyerahkan iya, hartanya sebagian harta mereka atau semuanya mereka kepada negara melalui mhm, Basnas untuk salurkan dikelola dan dikelola. untuk digunakan kepentingan umum, untuk Mhm, kepentingan masyarakat masyarakat. dan kepentingan pembangunan daerah. Oh, seperti itu. Berarti Nah, memang ada mandatori ada. yang memang sudah tertuang dan memang ini menjadi Iya, regulasi, jadi pegangan, Pak, ya? pegangan Jadi pegangan. pegangan. Nah, Nah, kurang memang sehingga dalam instruksi itu ya, yang dikeluarkan wali kota, memang sebahagian mhm, masyarakat yang belum paham atau iya, belum mengetahui bahwa sebenarnya, makna atau substansi daripada instruksi ini sebenarnya bukan, dalam tanda petik adalah kewajiban lain, iya, dan apalagi ada kesan pemaksaan, itu ndak ada. mmm, Pemerintah kota hanya melakukan pembinaan, mengingatkan iya, 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 bahwa Anda sebagai orang beragama, ASN, harus menjadi contoh di tengah-tengah mhm, masyarakat iya, dalam hal ketaatan untuk menjalankan perintah mmm, syariat, bukan perintah, peraturan, iya, bukan perintah wali undang-undang. kota ini bukan wali Iya, nah, jadi pemerintah hanya menerjemahkan mmm, mandatori, iya, itu. Apalagi, iya, sekarang Bapak Wali Kota Makassar iya, atau, dalam, eee, mhm, RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka, iya, Pembangunan jangka Menengah menengah Daerah di daerah, iya, 2024, iya, 2029. heeh, Dalam program keagamaan pemerintah Kota Makassar namanya punya program beragama maslahat iya, dan, berkebudayaan maju. mhm, Dalam, arti sehari-hari iya, bahwa beragama maslahat itu adalah bagaimana kita ini sebagai orang yang beragama mhm, memberikan manfaat kepada orang orang lain. lain, Bermanfaat kepada daerah, mhm, bermanfaat kepada lingkungan, mhm, bermanfaat kepada sesama. Itulah makna kita beragama bermaslahat. iya, iya, Dalam bahasa Bapak Wali Kota Makassar sekarang, berdampak. berdampak, Kita ini beragama harus memberikan dampak dampak ya, kepada orang lain. mhm, Nah, salah satu wujud daripada kita ini sebagai orang yang beragama bermaslahat iya, adalah memberikan dampak dalam bentuk berinfak mhm, untuk apa? Untuk diberikan kepada iya, masyarakat kita yang kurang membutuhkan, mampu, kurang yang mampu, membutuhkan, mhm, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan syariat. Misalnya kalau iya, zakat dalam surah At-Taubah ayat 60 yang mhm, 8 asnaf itu mhm, iya, 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 penerima, penerima, mustahik. rumah sakit, Jadi apa, ya itu. Nah, selaras dengan visi pemerintah Kota Makassar sekarang Bapak mhm, Munafri Arifudin dan dengan Ibu Alia, iya, atau program Mulia 5 menuju tahun ke jalan depan. Mulian, Jadi, apa namanya, menjadikan Makassar kota unggul, iya, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Unggul tidak hanya unggul secara, apa namanya, program saja, program, mhm, unggul secara kualitas, iya, SDM, SDM, tapi yang jauh lebih penting adalah unggul secara, akhlak, akhlak, unggul secara adab, unggul secara etika. mhm, mhm, Nah, itu yang dimaksud dengan unggul. Kemudian, dan lain sebagainya, termasuk misalnya, berkelanjutan. Jadi, iya, tugas Basnas ini adalah berkaitan langsung dengan mhm, apa yang menjadi visi besar mhm, pemerintah,
kemudian pemerintah kota. Kami tadi sebelum acara ini Iya, mengikuti pertemuan ya pertemuan berlangsung. Prabimtek Nasional dalam rangka perencanaan program untuk tahun 2026, evaluasi dan rencana program Basnas RI 2027. Mhm, Penekanannya tadi karena dibuka langsung oleh Bapak Ketua Basnas Republik Indonesia iya bahwa program Basnas harus selaras dengan program iya, pemerintah. pemerintah. Tidak Oke. boleh berjalan sendiri. Tidak boleh apa ya, berbeda pendapat juga, Berbeda. harus Jadi seiring, Pak, ya? jadi program Iya, Basnas itu menerjemahkan apa yang menjadi program nasional. mhm, Kalau misalnya Bapak Presiden Republik Indonesia punya program nasional ada namanya Astacita, iya, 8 cita-cita, betul. cita, Basnas punya Asta Strata Strata. Iya, Jadi 8 program prioritas. mmm, Jadi strata, jadi iya, 8 program prioritas, prioritas. Nah, salah satunya adalah hampir sama dengan apa yang menjadi visi visi, pemerintah Kota Makassar. Terkait dengan bagaimana program yang dilakukan itu adalah memberikan dampak mmm, langsung kepada masyarakat. Nah, kalau visinya Basnas Kota Makassar iya, yang kita akan bangun ke depan adalah mewujudkan Makassar menjadi kota filantropi nasional dengan tata kelola zakat yang soliditas, iya, solid, amanah, mmm, berdampak, amanah, profesional dan berdampak. mmm, Sehingga, program nasional, iya, pemerintah, program nasional Basnas, program pemerintah Kota Makassar, dan program Basnas Kota Makassar saling menguatkan, mmm, saling melengkapi dan iya, saling, sinergi. sinergi, Sehingga apa yang menjadi agenda utama pemerintah kota, di situ ada Basnas. Karena kalau kita merujuk kepada undang-undang, tentang Basnas, iya, Basnas ini didirikan, iya, dibentuk itu dalam rangka agar, pengelolaan zakat nasional itu bisa dilaksanakan, dikelola secara efektif, mhm, terarah dan terukur. iya, Apa tujuan akhirnya? Hanya 2, satu meningkatkan kesejahteraan umat, mhm, yang kedua menanggulangi kemiskinan. kemiskinan, Ini tujuan. Tujuan juga agama kan 2. mhm, Bagaimana memberikan, membantu menolong saudara-saudara kita yang kurang mampu. mhm, Program pemerintah Kota Makassar juga begitu. Program yang dilakukan itu berdampak. iya, Salah satu yang menjadi, konsen utama pemerintah Kota Makassar ini bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mhm, bagaimana mengurangi kemiskinan. iya, Kalau ini bisa dilakukan, baru kita bisa berbicara Makassar mulia. mulia. Bagaimana baru bicara Mhm, mulia kalau masyarakat ada yang ada yang lapar, lapar, ada iya. yang saya kira seperti itu. Baik, berarti memang harus sinergi Iya betul-betul dibangun ya iya Pak, tidak jalan sendiri. Nah, berarti kurang lebihlah 100% nih, iya ASN di pemerintah kota iya ini sudah memberikan dan apa ya, ini bukan sebagai kewajiban tetapi iya tanggung jawab bersama. iya Apalagi memang ada arahan yang diberikan iya langsung oleh pemerintah Kota Makassar atau dalam hal ini wali kota. Nah Pak, ini masuk baru 3 minggu lebih nih, iya Pak Ketua. Apa kira-kira yang langkah awal yang akan dilakukan oleh, eee, tim Basnas yang baru terbentuk iya ini, yang baru dilantik ini, apa langkah awal yang, iya akan dilakukan oleh, Ketua Basnas bersama timnya, tim iya. kerja gitu, Pak? Oke, jadi Mhm, Basnas ini adalah lembaga-lembaga struktural, iya, tidak serta-merta ganti pemimpin, ganti ganti program, program, ya, ganti pimpinan, ganti iya strategi. betul. Yang dilakukan adalah itu kita menjunjung tinggi yang namanya ada kaidah usul gini, Mhm mhm, al-muhafazatu ala qadimis shalih wal ahzu bil jadidil aslah. iya, Mengambil cara-cara lama, mengambil program-program lama yang baik, mhm, mempertahankan iya dan mengkombinasikan, mengambil hal-hal baru yang lebih baik. iya, jadi ada De variasi, Pak, ada ya? variasi, Betul betul, ada kesinambungan, mhm, ada keberlanjutan program. iya, Nah, yang kedua, dalam, pelaksanaan program di Basnas itu mhm, kita dipandu dengan, Peraturan Basnas Nomor 1 Tahun 2016 promosi, tentang pedoman, penyusunan mhm, rencana kerja dan kerja, anggaran tahunan. mmm, Jadi ada norma yang tidak boleh kita lakukan dan jadi dalam rangka kita menyusun program adalah mhm, harus, dilakukan, direncanakan iya dalam 1 tahun. Tidak iya, boleh ada program dilaksanakan di pertengahan, tiba-tiba muncul ini jalan, program. heeh. Jadi program yang dilaksanakan 2026 itu disusun 1 tahun sebelumnya, Oke, diputuskan
di tahun 2025. Ya itu agar apa, agar dapat terukur dengan baik. Nah, di Basnas Kota Makassar juga begitu. Jadi Basnas Kota Makassar itu yang periode kemarin Mhm. telah menetapkan rencana anggaran Ya. tahunan untuk kerja untuk 2026. Iya. Kami masuk pas di semester 2, Ya, pertengahan per tahun bulan Juli. terjadi Ah, perubahan anggaran. nah, artinya apa? Iya. Kami tentunya dalam melihat melaksanakan program itu yang pertama tadi, Mhm. melihat apa yang telah diputuskan Mhm. oleh Ba eee, pengurus sebelumnya. pengurus, atau pimpinan sebelumnya, Mhm. sesuai dengan, nomenklatur, sesuai dengan, data yang Data ada. yang ada. Kami tinggal melanjutkan. Prinsipnya bisa kita lakukan penyesuaian-penyesuaian, Iya. tetapi sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan apa yang telah menjadi keputusan. Mmm. Misalnya, kan program Basnas itu, yang pertama adalah, bantuan sosial Sosial ya, utama, bansos ya. dalam bentuk, kita tidak membahasakan semuanya sosial, tetapi itu kegiatan kemanusiaan dalam bentuk santunan. Oh, santunan. Santunan itu adalah, kan, eee, program penyaluran Basnas itu ada 2 sifat, Oke. bersifat pendistribusian Mhm. dan bersifat pendayagunaan. Pendayagunaan. Oke. Bersifat pendistribusian itu dalam bentuk santunan, Mhm. artinya bantuan konsumtif, Iya. habis. Oh itu Eee harus memang habis, Pak? misalnya Ya. yang dimasukkan habis itu Mmm. dalam bentuk makanan, Makanan ya. sembako kan Ya, tidak habis. boleh tinggal. Tidak boleh tinggal dalam Ya. bentuk beasiswa pendidikan, Iya. dalam bentuk bantuan layanan kesehatan, terjadi misalnya, bencana, Mhm. kebakaran, Iya. banjir, apa segala macam. Itu namanya bantuan, pendistribusian dalam bentuk konsumtif Konsumtif. konsumtif. Yang kedua adalah penyaluran dalam bentuk pendayagunaan, itu Mmm. bersifat produktif. Produktif. Misalnya memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat kita yang kurang mampu, tapi Iya. mau berusaha, kita memberikan bantuan. Memberikan bantuan misalnya kepada mahasiswa kita atau masyarakat aja melanjutkan pendidikan, Mhm. eee eee, kemudian bantuan life skill Mmm. untuk, keterampilan Keterampilan kerja, kerja ya. kemandirian kerja. Jadi seperti itu modelnya. Nah, sekarang Basnas, di 2026 sudah punya program-program seperti itu, Mmm. tinggal kami melanjutkan. Berarti Nah, penguatan juga, Pak, ya untuk penguatan. melanjutkannya? Nah, dalam prosesnya Ya. bisa saja kan begini, yang kita bantukan terhadap satu objek sasaran bantuan itu, Iya. apakah dia kelompok, apa dia perorangan, mustahik itu dalam bahasa, kita itu dalam bahasa undang-undang zakat, tidak serta-menerus, terus-menerus. Misal, Mmm. bisa saja, Saya eee, terus nih yang dapat bantuan terus, bantuan, tetapi setiap kan 2 bulan ke depan bisa saja Ibu misalnya dalam sisi aturan syariah iya. sudah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan, ya kita ganti dengan Mmm. yang lain. Yang lain ya? Itu bisa kami lakukan. Mmm. Kami misalnya memberikan bantuan modal usaha, Iya. tetapi Ibu sudah mandiri, kami hentikan. Oh, Karena Ibu gitu. sudah mandiri Iya iya kan? iya iya iya. Nah, jadi bantuan di Basnas itu sifatnya relatif, Mmm. fleksibel, Fleksibel ya? karena mengikuti jadi di Basnas itu kita mengikuti 2 rambu, Mmm. yang tidak boleh kami langgar, tidak Iya. boleh kami salah. Salah. Di jalur kanan Iya. ada ketentuan syariah, Iya. ketentuan agama. Khususnya bicara masalah zakat, Ibu, saya selalu tekankan teman-teman di sini, Iya. bicara soal dana umat, mengelola dana umat, zakat, infak, sedekah, tidak boleh kita main-main. Mmm. Karena Warga masyarakat mempercayakan ya? bukan hanya persoalan regulasi. Satu di jalur kanan ada ketentuan syariat, di jalur kiri ada regulasi, peraturan Regulasi. pemerintah. Di aturan regulasi bisa Mhm. saja kita, mohon maaf misalnya bisa kita sedikit agak fleksibel, Fleksibel. yang penting kita anggap sesuai aturan, didukung dengan administrasi, Mhm. selesai, bisa kita selamat. Iya iya. Tetapi di ketentuan syariat tidak boleh kita main-main. Mmm. Bisa saja kita sempurna dalam hal pelaporan administrasi, Iya. tapi kita tidak akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Satu satu titik, satu biji beras yang kita kelola dan tidak tepat Akan sasaran, itu kita dipertanggungjawabkan. akan pertanggungjawabkan. Mhm. Satu titik beras bisa kita pertanggungjawabkan secara administratif, tapi Mmm. di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Iya. tidak bisa kita, main-main. Main-main. Itu 2 panduannya kita. Oh, Jadi insyaallah 2 kami pegangan ya yang harus berpegangan. selalu Jadi insyaallah kami berlima di rapat pertama hari ini hari Senin kami dilantik, besok jam 9 kami langsung pleno. kejar nih, Pak. Sesuai dengan harapan Oh Bapak ya, Wali Pak. Kota Makassar untuk Iya. kita bekerja dengan baik karena
keputusan tertinggi di kebijakan Basnas itu adalah di rapat pimpinan. Apa semua hal dan kami sudah berkomitmen, saya apalagi saya selaku ketua, Ya. semua hal yang bersifat strategis harus kita putuskan secara bersama-sama supaya ada pertanggungjawab secara bersama-sama. Jadi tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus, Iya, merembuk ya, berembuk. apa yang harus dilakukan dan Iya, tindakan apa. betul. Berarti memang ada, program yang dipertahankan dan melihat dan Betul, memberikan kombinasi dengan program-program betul. baru, biar ada warna baru, Pak, Ada ya. warna baru. Nah, Pak, untuk yang saat sekarang ini yang paling, apa ya, program yang akan segera berjalan nih dalam waktu dekat nih, terkhusus untuk teman-teman di Basnas yang baru ini, Pak, dengan tim yang baru, Pak Ketua? Ya, yang pertama itu tadi, Mhm. kita kan patronnya ada program bantuan sosial Iya yang sementara berjalan dalam iya, bentuk pemberian bantuan, bulanan mustahik. mustahik Iya, bulanan. Jadi kurang lebih 150 mhm, penerima bulanan iya, diberikan bantuan dalam bentuk, uang, tunai dan tunai, bentuk bahan, bantuan pokok. pokok. Itu It untuk wilayah Kota Makassar ya, Pak Ketua? ya karena kita di sini tadi, Iya, syariahnya kan satu, 1 ya, 8 asnaf. iya, Yang pertama, innamas shadaqatul lil fuqara'i wal masakin, mhm, orang miskin, miskin, wal fuqara, orang mhm, fakir, iya, apa, fakir, miskin, kemudian miskin, iya wal amilina 'alaiha. Amil itu adalah kami-kami, iya iya, petugas, pengumpul zakat. mhm, Tetapi kami berkomitmen insyaallah jadi di Ibu Mbak iya misalnya Radio Al-Markas, iya, para pendengar sahabat Al-Markas, kalau misalnya tiba-tiba, mendengarkan bahwa Amil mendapatkan atau mengambil hak dari zakat yang zakat, terkumpul, ya bukan kami yang mau, ini perintah Al-Qur'an. iya iya iya, Dari 8 yang berhak untuk menerima mhm, atau 8 asnaf itu adalah urutan ketiga Amil. mmm, Berbicara Amil tidak berbicara kaya miskin. iya iya iya, Amil itu Anda diberikan tugas atau ditetapkan oleh lembaga resmi negara, dalam hal ini adalah di Basnas atau lembaga amil zakat mhm resmi yang mhm, dibentuk oleh negara, Anda punya hak, tetapi tidak ada batasnya. Misalnya iya, kalau di zakat itu maksimal, dari zakat yang terkumpul itu hanya maksimal 12,5%, itu hak oh, amil. Hak amil pun yang dimaksud jangan lagi dimaknai bahwa diambil secara pribadi. mmm, Di 12,5% di situ ada biaya administrasi, iya, operasional, layanan, dan itu hanya kurang lebih 5% itu dalam bentuk, misalnya honor dan lain-lain. Ya seperti itu. oke Jadi hak amil itu tidak dianggap bahwa dalam bentuk diambil ini pengurus, iya, panitianya, pimpinan Pak Usman, tidak. Di mmm, situ ada biaya operasional, diambil hak bukan juga layanan, haknya orang, Pak, ya? bukan haknya Bukan hak orang. ya, Itu sudah ketentuan sudah tertuang agama. tuh ya, Nah, oke oke, yang, yang keempat, yang keempat, iya, wal mu'allafati qulubuhum. mhm, Qulubuhum. Itu adalah mu'allaf, iya yang iya, baru masuk masuk Islam. Islam, Mu'allaf juga tidak berbicara kaya miskin. iya iya, Dan orang kaya mu'allaf tetap mereka tetap, punya hak. Persoalan dia terima atau tidak lain cerita, yang penting mmm, dia punya hak. iya iya iya, Dan ini juga mu'allaf ada kemarin kebetulan kami kemarin ada rapat sosialisasi tentang penyaluran bersama dengan 80 duta kesehatan dari BPJS Kesehatan. Kami sampaikan bahwa Eee, terkait dengan, itu tadi iya, penerima manfaat itu tidak terus-menerus. Misalnya ada beberapa mualaf kami mhm, binaan kami di sini, ada sudah 1 tahun, 2 tahun, dalam cukup 1 tahun, iya, bahkan ada yang belum cukup 1 tahun, kami santuni karena mhm, memang dari sisi syariat mereka tidak tidak mampu. mampu, Sekarang mereka berubah transformasi dari mustahik menjadi muzaki. masya Allah, Ini kurang lebih 4 bulan sudah mereka rutin bayar rutin, zakat ke sini, mualaf loh. Yang awal oh, mualaf dan mustahik. Sekarang mereka bertransformasi, masuk, kami berikan modal usaha, iya, berkembang usahanya sekarang menjadi munfik, musik, penginfak rutin mmm, kami. masya Allah. Kita tidak tahu ya, Pak, perubahan nasib orang. Nah, gitu. Rahasia Allah Nah, itu. inilah cari Mhm, dari sifatnya pendistribusian mhm, menjadi pendaya gunaan. benar, Dari awalnya mustahik menjadi musaki. Dan memang tugas kita begitu, bukan hanya membantu, tapi seluruh masyarakat yang kita bantu, kita harapkan begitu. mmm, Karena kan ya itu tadi, kalau misalnya terus-menerus, ya tidak ada, upaya apa ya, pendistribusian itu membuat misalnya tidak, apa, pasrah menerima mhm, takdir ya, iya, kemudian yang kelima, kelima adalah, wafir rikab, mhm, budak. oh, iya iya Budak iya, kan hamba hamba sahaya. sahaya,
Sekarang masih ada nggak budak di Makassar? Sudah ya sudah sudah tidak ada lagi Tetap ya. mungkin tetap Mungkin ada ada ya. tapi tidak Iya, apa ya, tidak tidak ya heeh, susah lagi yang mana budak, yang mhm, mana asisten rumah asisten tangga, iya yang iya, mana profesional. betul. Asisten rumah tangga kan bukan orang terhina, Pak. Iya betul, Mereka profesional. iya. Mereka orang bekerja kan mereka Ada yang diupah, menaungi juga Pak ada itu, yang menaungi. IRT, Nah, jadi rasa-rasanya ini untuk Asnaf ini PRT, iya. rasa-rasanya ya. Yang keenam adalah Olgarimin, Mmm, orang yang terlilit utang, iya iya, berutang. Pertanyaannya, Mbak, apakah mhm. semua orang berhutang? Ya jangan sampai orang datang saya ke Basnas, "Pak saya ini" Nah, kalau utang karena pinjol, ya, utang karena game online, itu nggak saya bisa kira tidak. masuk, ya. Yang garim ini adalah orang yang terlilit utang. Kenapa? Misalnya orang baik, Mhm, misalnya salah seorang dermawan, iya iya, memberikan menyantuni orang lain, mhm, membangun fasilitas umum, kemudian memberikan bantuan pendidikan kepada iya lembaga pendidikan, tiba-tiba usahanya kena iya, musibah, jatuh, mereka punya utang di bank, ya kan? mhm, Maka mereka punya hak. mmm, Persoalan persentasenya tergantung berapa dana zakat yang terkumpul untuk yang bisa membantu. pos Garimi. Itu ada di sini, Mbak. Jadi boleh kalau ada yang merasa berutang. Iya Tapi lagi-lagi di Basnas itu bukan hanya persoalan dalam pikiran kita, tapi iya, persoalan nurani dan berarti. batin kita. Ya ya ya, Sebagai musaki, ketika sebagai pimpinan, sebagai iya amil, ketika ada orang bermohon, kita ingin kasih bantuan, iya bukan hanya berdasarkan kertas-kertas. Kan di sini ketat sekali, Mbak. Ada iya iya, asesmen, ada mhm, verifikasi faktual data, berulang Pak ya? berulang. Kita lihat, ya, secara administratif mungkin betul memenuhi syarat. Iya, Tapi ketika Anda turun ke lapangan, peninjauan di lapangan itu, surat peninjau lapangan, asesmen, iya, atau visitasi, verifikasi, di situ sudah mulai konflik mmm, batin. Wah, kayaknya sesuai dengan aturan syariat iya iya, tidak layak tidak nih. layak, ya ya ya, Ini. Nah, makanya di sini kita mmm, gunakan akal, akal, gunakan hati. oke, Karena bagi saya kami tetap tekankan kepada iya staf amil, di samping kemampuan akalmu, iya kejernihan pikiranmu, kau harus menggunakan iya, kejernihan batinmu. mmm, Karena itulah yang menentukan. iya, Dan biasanya kalau kejernihan hati bertemu dengan kejernihan akal, maka itu adalah keputusan yang terbaik dan tidak pernah salah dalam bisa dalam seiring Pak, nah, sudah berapa ini, Mbak? Sudah 6. 6, 7 adalah wa fi sabilillah, orang yang berjual di jalan mmm, Allah. Kalau dulu orang yang berjihad, iya, atau misalnya sekarang orang yang menuntut ilmu atau mhm apa. Kemudian Ibnu Sabil mhm, ke-8, iya, musafir. musafir, oke, Orang yang nah ini musafir ada yang sangat ini Mbak, 2 minggu lalu. mmm, Misalnya, eee, kita juga kan di Basnas itu sangat berhati-hati, saya selalu iya iya, tekankan teman-teman, jangan terlalu mengeksploitasi kalau ada orang yang dibantu, mhm, ada fakir miskin, mereka wajib dijaga iya iya, kehormatannya. Dalam agama kan kita ketika kerahasiaan mungkin juga Pak ya? kerahasiaan, Iya, dalam hal tertentu, dalam agama kan kita diajarkan ketika kita membantu orang lain, berusaha untuk mhm, tangan kiri tidak tidak melihat. boleh tahu, iya, Itu cara karena itu yang dimasukkan adalah menjaga kehormatan. Nah, ada saudara-saudara kita yang iya, dari, Banjarmasin mhm, mau kembali ke ND, iya, NTT tidak punya dana, via Makassar Makassar, pelabuhan, eee, ep apa, pasangan suami istri 2 orang anak, iya, masih di bawah umur, masih kecil. Lalu mereka sakit, mhm, eee eee, apa, ke klinik kesehatan di kapal, tidak bisa menangani, maka dirujuklah ke Stella Maris. mhm, 2, 3 malam menginap, meninggal. iya, Meninggal habis ongkos bayar rumah oke, sakit. Jenazah mau dibawa kembali ke kampung halaman, iya tidak iya, ada. Melapor ke dinas sosial, tidak ada posnya untuk itu. Wajar, mmm, karena iya, di dinas sosial itu ya sudah ada anggaran sudah anggaran tertentu, jadi pos-poskan ya? pos-posnya. Karena kami punya data digitalisasi online, Iya, ada yang sampai informasinya masuk ke kami Basnas, mhm, detik itu kami turunkan tim untuk mengasesmen, menyampaikan datanya, hasil pengamatan, investigasi, verifikasi, asesmen layak dan betul adanya. Kami bantu. insyaallah, Kami bantu. Karena di Basnas itu tadi, di samping syarat regulasi bermain administratif kependudukan, iya, KTP lah, KK lah, kartu domisili lah. Yang kedua adalah ada ketentuan syariah. Ketentuan syariah tidak berbicara administrasi mhm, KTP.
ketentuan syariah ada saudaramu butuh bantu, bantu. kami pulangkan. Mmm, Satu jenazah, satu bapak, 2 iya. orang anak. Seperti itulah yang kami kerja di Basnas. Jadi Gitu. memang, juga butuh ini bantuan dari masyarakat Iya, untuk memberikan masukan dan iya, input, Pak, ya, agar iya, Pak Ketua agar tidak berjalan sendiri iya, Basnas ini. iya, Nah, Pak, kalau kita boleh tahu juga nih dan mungkin juga pendengar kita maupun yang iya, nonton bahwa, sejauh ini langkah ataupun juga kerja-kerja Basnas, yang sudah ditorehkan di masyarakat itu, bagaimana respon dari masyarakat sendiri? Kan iya, ada perlu feedback-nya nih, Pak, iya, setelah kita memberikan penyaluran, terus ada juga yang, apa ya, perlu kita, iya, "Oh, di sini kita kurang, di sini ada harus iya, ditambah." Ya, itu seperti iya. apa, Pak? Jadi memang, Mhm, ini kan lembaga umat. iya, Seperti tadi arahan dari Pak Ketua Basnas, mhm, RI, iya, yang paling pertama adalah tanamkan trust, kepercayaan, kepercayaan. Ini yang paling mahal, iya, ini yang paling mahal. mmm, Inilah yang, profiling pimpinan Basnas, mmm, profiling staf pelaksana iya, Basnas, profiling apa yang kamu laksanakan mmm, akan melahirkan, citra di citra, mata masyarakat, di mata umat. Maka perlu, itu dijaga. Dan memang kami pun, iya, mohon maaf, kami setiap hari kalau tidak ada kegiatan, agenda utama atau seperti ini, itu seperti saya itu sudah 4 kali turun ke UPZ-UPZ di masjid bersilaturahmi dengan pengurus masjid, UPZ dengan oh, jamaah, oke oke, memperkenalkan diri sekaligus mengajak bagaimana, untuk, tentang, kesadaran kesadaran, berzakat ini. Ya mohon maaf memang kami mendengarkan suara-suara, suara sumbang. suara-suara bahwa terkait dengan diapakan, Iya iya, bagaimana. Memang kami tidak langsung bisa memuaskan kepada seluruh masyarakat Kota mhm, Makassar yang jumlahnya kurang lebih 1,4 1 juta lebih, juta iya, 4 juta sekarang. Ah, tapi alhamdulillah sekarang kan kita berusaha, meng-upgrade, iya, apa, informasi layanan di Basnas itu dalam bentuk digitalisasi layanan. layanan, Layanan, bagi masyarakat yang ingin membayar zakat dan layanan bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang zakat. Kami mhm, berusaha untuk, meningkatkan, performa, lembaga Basnas Kota Makassar dengan, tampilan-tampilan melalui, media sosial dan digitalisasi. iya Jadi itu yang pertama, kami sehingga kami juga menerikan informasi. Ya makanya termasuk Radio Al-Markas iya di tengah padatnya jadwal kami terima, iya iya, karena kami ingin ke depan, Radio jadwalnya, Sahabat Al-Markas atau mhm, Radio Al-Markas menjadi media partner sejati iya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, apa yang kami lakukan, begitu juga sebaliknya. sebaliknya, Ada suara-suara di masyarakat, silahkan memberikan informasi. Malah nanti kalau bisa nanti dalam markas sekali-kali tidak live, iya, biar ada interaksi, kami mendengarkan langsung. iya 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 Makanya kami di sini, saya sudah sampaikan ke, teman-teman, iya kami di sini berlima. iya Saya selaku ketua. 2 kami sudah berbagi. Jadi iya, dalam 1 hari di sini, Mbak, kami juga punya aturan, kebijakan piket harian pimpinan. mhm, Dalam 5 hari kerja, 1 hari itu harus ada pimpinan, standby dari jam mhm, 8 sampai jam 4 sore. ada stay di kantor, Stay di iya, kantor untuk mengkoordinir aktivitas layanan di mhm, Basnas. Kemudian, 2 mhm, ada 2 pimpinan, jadi kami berbagi porsi waktu. Misalnya saya selaku oh, ketua 50% di kantor, kantor, 50% di enggak, luar. Iya. Kemudian ketua satu karena mhm, menghimpun iya, harus mensosialisasikan, harus mengajak masyarakat, kebijakannya kami 70% 30% di kantor, 70% di menyapa, luar, menyapa, sosialisasi. Demikian juga wakil ketua 2, pendistribusian, 30% di kantor, 30% keluar, untuk bertemu masyarakat, melihat yang perlu dibantu. Nah, bidang 3, keuangan, iya, kami balik, mhm, tugasnya memastikan betul-betul dana yang terkumpul terkelola dengan baik, iya, aman regulasi, aman syariat, dibalik. mmm, Lihat 70% di kan, kantor, 30% keluar. Wakil keempat juga begitu, kerjasama administrasi kesekretariatan tidak boleh hanya persoalan surat, surat, masyarakat tidak terlayani dengan cepat. Makanya saya berusaha setiap hari itu bersih meja saya sebelum pulang. mmm, Semua surat harus sudah saya tertandatangani, disposisi iya untuk tidak boleh hanya persoalan administrasi, lalu masyarakat tidak tertangani dengan baik. iya, Wakil ketua 4 bidang administrasi, SDM, 70% di kantor, 30% di luar.
karena ketua tidak ada tugas khusus Iya. memimpin jalannya lembaga, 50% duduk, 50% keluar. Kami sudah bagi Berarti begitu, sudah terbagi-bagi ya, sudah terbagi, terplot. Jadi memang terbagi sudah membangun komunikasi dan komunikasi. menciptakan komunikasi Iya, bagaimana bersinerginya itu iya, lebih nyaman, Pak, ya. iya, Karena kan seperti itu. ketika mendapat penginputan data di lapangan memang seperti itu, Iya, ya jelas-jelas heeh. dilihat langsung, Pak, ya. Iya, Nah, seperti itu. Jadi ada kalau misalnya kami mau menginformasikan ya, ya, terkait dengan kegiatan Basnas, karena di tahun ini Mbak, ya, Makassar itu sebenarnya begini, mhm, data yang diberikan kepada kami, iya, analisis mhm, potensi zakat di Kota Makassar itu per tahun mhm, dari Basnas Pusat, baseline cara cara menghitung potensi zakat di suatu daerah, suatu wilayah itu 2 iya, basic-nya. Satu, melihat populasi penduduk. iya, yang cukup tinggi di Makassar tinggi. Artinya bukan hanya jumlah tingginya, tapi berapa banyak umat Islam. Oke, Kan oke. zakat ini umat Islam, Iya, iya, bukan iya. secara keseluruhan. Makassar itu 85 sampai 86% umat Islam. Berarti kalau 1,4 kurang lebih hampir 1,3 juta itu adalah Penduduk muslim, Muslim. iya. Cara menghitung yang kedua potensi zakat adalah bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi. Oke, oke, oke. Makassar salah satu kota dengan tingkat pertumbuhan Ekonomi ekonominya yang tinggi, tinggi, berarti iya, masyarakatnya banyak yang kaya. iya. Hidupnya bukan lagi di bawah, tapi sudah mewah dan Masyarakatnya di banyak yang atas kaya. sedang ya, rata-rata, Pak, ya? Nah, jadi itu. Nah, dari 2 cara menghitung Basnas umum ini secara umum, maka ditemukanlah bahwa potensi zakat di Makassar itu, Mbak, per tahun 1,4 triliun. Ish, 1,4 triliun. 1 tahun. APBD Kota Makassar dua koma Oh, satu maksudnya ya. triliun. Nah, lalu kenapa sekarang berapa yang berhasil Mhm, dikumpul per hari ini? Yang tertinggi itu, di Basnas Kota Makassar 2025 kemarin yang berhasil dihimpun itu 10,8 miliar per, satu 1 tahun. tahun. Oke, Nah, oke. kalau tadi 1,4 triliun 12 bulan berarti kan 1,2 miliar kurang Iya, lebih ya, 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ya? Bukan, Bukan, Pak, 1 10, 10. 10,2 miliar. Kalau 1,4 triliun kan, Iya, kalau iya, 12 bulan. Nah, zakat yang terkumpul sekarang, di Makassar, selama 2025 itu mhm, 10,8 miliar. miliar. Jauh kan Betul, iya rentangnya, rentang, jangan jumping. jumping ya? Apa yang satu, kurang kesadaran berzakat. Mmm. Kenapa kurang? Kurang sosialisasi. Atau mungkin masyarakat kurang, apa ya, ya kan kita tahu nih Pak, beberapa tahun yang lalu kan ada kasus nih, Mohon maaf, kasus kita bisa flashback lagi nih, bukan, bukan mohon itu? maaf, Ah, sampai sekarang kan iya, belum selesai ini. mmm, Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu. Dan terus terang mohon maaf ini iya, juga iya, kepada pemirsa, mhm, pendengar Sabah Adalah Markas, iya, mohon juga, bukan kami hanya menyampaikan informasi memang karena, Mbak, kami sebenarnya berusaha untuk tidak muncul dalam diskusi-diskusi, kan ini menyangkut keras, betul, betul, tapi tidak bisa juga kami menutup mata iya, iya, bahwa ini sudah menjadi konsumsi mhm, publik. Bahwa memang kemarin masih saat ini, mhm, masih ada proses yang berjalan di penegak hukum mhm. terkait dengan tata kelola di Masras Kota Bukan Makassar. Basnas maksud saya, Ah, ada peluang yang oh, lain, kan kita tahu oke, nih masyarakat memberikan apa ya, memberikan bahwa saya memberikan kepercayaan, yang oke, tadi yang seperti Pak Ketua mmm, tadi bilang, bahwa kita ini memberikan trust, karena kita iya, kan memberi selain mmm, kepercayaan dan kenyamanan iya, pastinya. Jadi tentu pasti Basnas kan memberikan ah, betul-betul kepercayaan dan iya, sampai bisa menyalurkan itu. ah, Kan masyarakat sudah rasa sendiri Pak, bahwa nah, ini loh bantuan dari iya. Basnas gitu. Jadi sekarang yang kita mau lakukan itu tadi adalah, apa, eee, informasi dan literasi. Ya, Informasi tentang, bagaimana pendayagunaan zakat, siapa-siapa yang mmm, menerima, termasuk mohon maaf, iya, termasuk juga bagi ASN mungkin, iya, iya, karena iya, salah satu sumber income ada di zakat di situ, Kota Makassar itu 40% 40%. berasal dari ASN kita, Iya, iya, iya. ASN. Nah, ke depannya itu Mhm, yang kami mau mensosialisasikan dan menyampaikan kepada teman-teman ASN iya, untuk lebih meningkatkan lagi informasi-informasi terkait dengan aktivitas pelayanan dan, penggunaan penggunaan zakat. Supaya teman-teman masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada, Basnas Basnas. bahwa, "Oh, ternyata zakat kami alhamdulillah sudah tertunaikan dengan baik." Iya, iya, Sekarang kami berusaha, salah satunya layanan mhm, informasi misalnya ketika Anda membayar zakat iya, ke, handphone Basnas, Basnas, dalam mhm, hitungan beberapa waktu masuk informasi ucapan terima kasih sekaligus mungkin mhm, doa iya, telah mempercayakan. Ke depannya dashboard kami, website Basnas kami ingin menyampaikan juga
Iya, real time informasi informasi. berapa yang terkumpul, berapa yang digunakan, siapa penerimanya kalau perlu, Iya, berapa yang diterima, kami akan mengupgrade informasi website masalah untuk itu supaya masyarakat tadi itu untuk terbuka gitu melihatnya, terbuka terbuka untuk melihat akuntabilitas keputusan. pengelolaan dana itu kita akan buka seterang-terangnya dan Iya. sebenerang-benerangnya Nah, gitu. ini menjadi apa ya, menjadi hal yang mungkin nanti Iya, baru Pak Ketua, karena kan itu menjadi salah satu, harapan juga dari masyarakat kita iya, sendiri. Nah, Pak, kalau dari di luar dari ASN nih, berapa data yang masuk selain di luar dari ASN iya, untuk warga Makassar sendiri itu, mhm, yang sudah juga memberikan memberikan kepercayaan kepada, Basnas untuk mengelola zakat-zakatnya. iya. Apakah, semuanya masyarakat ini sudah mulai, apa ya, sudah mulai sadar bahwa ke sinilah kita menyalurkan untuk jelas-jelas bisa bantuan itu tercapai gitu. Iya, jadi alhamdulillah, Iya, ada, per 28, per Juli iya, atau akhir Juli 2026, mhm, itu zakat di Kota Makassar yang telah terkumpul itu 7.301.513.557, mhm, miliar, miliar, ribu iya, zakat yang telah terkumpul di Kota Makassar per 20, 2026 per akhir Juli. Nah, kemudian sumbernya dari ASN Kota Makassar itu iya, Rp2.416.291.100 mhm. dari ASN Kementerian Agama. Oh, Ya, jadi ada mitra pengawasan juga kami. dengan Menteri Iya, Agama, Kementerian oke. Agama itu Rp212.229.000. Kemudian dari pegawai BUMD, Iya, jadi terpisah ASN dengan, Pusda Prusda. ya, Pusda Itu Negara, 178, ribu, 919.539. mhm, Kemudian dari masyarakat umat Islam iya. melalui UPZ masjid. Ya, kami Oh, saat ini kurang lebih 200 UPZ aktif masjid sekota masjid, Makassar yang terkonek dengan kami, yang rutin menyetorkan, pembayaran zakat masyarakat jamaahnya ke UPZ itu, iya, alhamdulillah hampir 1.000.000.000, mhm, 994.317.600. Ya kurang 5.000.000, iya, 600 menjadi 1.000.000.000. 1.000.000.000, Alhamdulillah termasuk tinggi dan heeh. dari rumah tangga muslim. Oh, Yang iya, 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 mungkin, pendengar sahabat iya, Radio Al-Markas yang tiba-tiba mau berinfak mhm, lewat, mhm, kan kami kan ada layanan, pembayaran zakat secara, online ya, online, mhm, ada di kegiatan mhm, Basnas, apakah di media sosialnya Basnas, tiba-tiba mungkin sementara di mobil, sementara iya, di jalan, sementara nongkrong-nongkrong di warung kopi, atau di mhm, mana lagi santai-santai, bisa tiba-tiba langsung, di berandanya lewat informasi Basnas, kamu bersedekah, berinfak deh, masuk itu alhamdulillah ini yang biasa begini tidak terdata, siapa mhm, orangnya ini, tapi ada yang masuk. Itu cukup tinggi, iya, 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 malah tertinggi 3.000.000.000, 3.449.756 rupiah, cukup tinggi, berarti itu cukup tinggi, artinya ada trust ada ya. trust ya, Ini yang mencoba terus kami jaga. mmm, Yang begini-begini kami tidak tahu biasa, iya, iya, dari karena mana tidak ada sih? orang, terdata dengan baik. Iya, iya, Nah, alhamdulillah iya, kepada, pendengar, radio Al-Markas, sahabat iya, Al-Markas, iya, sekaligus kepada para muzaki, mhm, para munfik yang selama ini telah mempercayakan kepada Basnas. Melalui kesempatan ini kami iya, menyampaikan terima kasih, iya, sekaligus kami meyakinkan mhm, bahwa aktivitas kami setiap hari di sini, Bu, iya, karena, lebih afdolnya kan orang datang mhm, menyerahkan zakat langsung doakan iya, nama. Cuman kalau orang yang begitu banyak mau datang semua ke sini didoakan, Bu, iya, 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 apalagi dengan tempat parkir yang iya, terbatas padat kan, begitu, Pak, ya, padat. iya, Nah, sekarang fikih kontemporer kita, ulama-ulama kita membolehkan didoakan secara tidak langsung, iya, secara berjamaah. berjamaah, Makanya kami di sini, Bu, kami ada protap, mhm, sebelum memulai aktivitas kami mulai dengan doa, sholat sholat duha. duha, Lalu setelah itu ada doa bersama mhm, seluruh staf pimpinan iya, mendoakan kepada seluruh seluruh, masyarakat khususnya yang telah berinfak ke Makassar, iya, mendoakan kesehatannya, dilancarkan usahanya, mhm, dipanjangkan umurnya, umurnya, dilancarkan pekerjaannya. Setiap hari kami dengan penuh tulus. Jadi jangan ragu iya, bahwa iya, iya, harus iya, doakan. Setiap hari kami doakan. mhm. Mungkin
Anda satu kali berzakat, tapi Ya, setiap hari kami doakan. Karena sepanjang ada doa ya. umum yang kami baca. Saya kira begitu. Baik, betul sekali. Jadi jangan ragu ya, karena, tentu saja Basnas punya, apa ya, Mhm. dalam hal ini juga dia dia tidak hanya dia punya kualitas dan kuantitas yang Iya, sudah terukur alhamdulillah. ya, sudah terukur dan kita itu ini juga sudah menjadi kepercayaan Iya, yang sudah dipercayakan. Baik Pak Ketua, sebelum terima kita kasih. akhiri, ada mungkin pesan yang akan disampaikan oleh, pendengar kita maupun, yang nonton kita, silakan. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama, jadikan Mhm, zakat, gemar berzakat, iya, gemar berinfak, gemar bersedekah sedekah, sebagai lifestyle mmm, lifestyle kita, lifestyle, gaya hidup. gaya hidup. Baik, Jadi jadikan itu sebagai gaya. mmm. Berzakat, bersedekah, dan berinfak Mhm, tidak menunggu kita kaya. mhm, Karena dalam perintah agama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Berinfaklah Anda, bersedekah Anda, berzakatlah Anda di saat lapang mhm, dan dalam keadaan berkurang. berkurang, Jadi yang berzakat, berinfak bukan hanya orang kaya. iya, Di saat kita pun kurang, mmm, perintah agama, iya, perintah dalam Al-Quran, betul, satu. Yang kedua, jangan jadikan zakat, ini sedekah sebagai beban hidup. mmm, Tapi jadikanlah dia adalah sebagai sumber sumber, penghasilan, sebagai sumber keberkahan. iya, Karena Allah telah menjamin mhm, orang yang mengeluarkan zakatnya, infaknya adalah akan ditambahkan, ditumbuhkan. Zakat kan artinya suci, suci, ditumbuhkan, ditambahkan mhm, zakatnya mhm, dalam apa berzakat. Yang ketiga, orang yang tidak berzakat, iya, orang yang tidak berinfak, orang yang tidak mengeluarkan hartanya, sesungguhnya harta yang dititip ke kita adalah ada hak orang lain. mmm, Dalam surah Al-Ma'un ayat 1, iya, "Ara'aital ladzi yukadzibu kayak biddin." gitu, Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? iya, Orang yang menghardik hak anak yatim, mhm, orang yang tidak memberikan hak anak fakir fakir, dan yatim. mhm, Jadi ternyata iya, kalau kita tidak sholat, kita dianggap kafir. mhm, Tidak membayar zakat, mendustakan agama. itulah, Itu surah Al-Ma'un, bukan katanya bukan Utsman Sofyan. iya iya, Nah, jadi jadikanlah zakat sebagai lifestyle kita. mhm, Karena Rp1 zakat Anda bisa membuat orang lain, saudara-saudara kita yang mungkin selama dalam satu hari tidak bisa tersenyum mmm, karena dia lagi kekurangan, dia lagi lapar. Tapi karena zakat kita satu biji beras membuat iya, mereka bisa tersenyum. mmm, Orang yang membuat saudaranya tersenyum, maka di kemudian hari orang akan ditersenyumkan oleh kedatangan malaikat di sisinya. masya Terima Allah. kasih. Terima kasih, baik, terima kasih Pak Ketua dari Ketua Basnas Kota Iya, Makassar yang sudah kita ajak iya. diskusi dan sudah kita banyak dapat informasi. Ini, Bapak Dokter Haji Usman Sofyan yang sudah bersama dengan kami. Saya Ruby Sulike pamit undur diri, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.